Selamat pagi, Bapak dosen Dr. Imade Endra Kartika Yuda SEMSC dan juga teman-teman yang telah berkesempatan untuk melihat video materi kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai kredibilitas dan time konsistensi kebijakan moneter. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dari saya sendiri. Bisa di next slide. Saya Grace Feby dengan NIM akhir 167 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Hindi Mardika Singgi dengan NIM akhir 166. Perkenalkan, nama saya Gede Aji Sananda Diputa dengan NIM akhir 179. Perkenalkan, nama saya Niludina Yanti dengan NIM akhir 181. Baik, bisa di next slide. Adapun yang menjadi pokok pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, dimensi konseptual kredibilitas kebijakan, yang kedua, model teoritis mengenai permasalahan kredibilitas kebijakan time inconsistency, yang ketiga ada studi empiris pengukuran kredibilitas dan time inconsistency, dan yang keempat, konsistensi dan kredibilitas kebijakan moneter di Indonesia, dan yang terakhir ada studi kasus. Baik, untuk materi pertama akan saya bawakan. Bisa di next slide. Materi pertama yaitu dimensi konseptual kredibilitas dan kebijakan. Dalam tataran praktis, isu kredibilitas dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu kredibilitas kebijakan dan kredibilitas target. Di sini kredibilitas kebijakan terkait dengan seberapa jauh ekspektasi masyarakat terhadap pelaksanaan suatu kebijakan oleh Bank Sentral, konsistensi dengan pernyataan mengenai rencana kebijakan yang dimaksud sebelumnya. Dan kredibilitas target terkait dengan seberapa jauh ekspektasi masyarakat terhadap kemungkinan tercapainya target kebijakan ke depan akan konsisten dengan pengumuman Bank Sentral mengenai pencapaian target yang dimaksudkan sebelumnya. Bisa di next slide. Dengan begitu, kredibilitas kebijakan dan target secara mendasar ditentukan oleh tiga hal, yakni yang pertama ada respon masyarakat yang tercermin pada pembentukan ekspektasinya, yang kedua ada kemampuan Bank Sentral untuk dapat menjaga dan berkomitmen terhadap strategi kebijakan yang dirumuskan dari waktu ke waktu, dan yang terakhir ada struktur dan perkembangan perekonomian yang memungkinkan bekerjanya mekanisme transmisi kebijakan dengan baik. Bisa di next slide. Nah, di sini pun ada penyebab permasalahan kredibilitas, yang dimana secara analitis maupun secara praktisnya terdapat beberapa penyebab dari adanya permasalahan kredibilitas yang dilihat dari satu sisi si pembuat kebijakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya ketidakkonsistenan antar waktu atau time inconsistency, yang dimana time inconsistency adalah permasalahan yang terjadi jika otoritas kebijakan menghadapi dilema penetapan preferensi kebijakan yang berkaitan dengan dimensi waktu, seperti otoritas kebijakan berjanji akan melaksanakan kebijakan untuk menekan inflasi pada periode tertentu. Dan yang kedua, adanya ketidakkonsistenan antar sektor atau internal inkonsistensi, yang dimana internal inkonsistensi dapat terjadi jika otoritas kebijakan menghadapi dilema penetapan preferensi kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan sektoral. Permasalahan tersebut umumnya terkait dengan kurangnya koordinasi kebijakan, baik kebijakan-kebijakan dalam domain otoritas kebijakan tertentu maupun antara otoritas kebijakan, yang dapat menyebabkan munculnya kebijakan yang bersifat kontradiktif sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan credibility problem. Yang berikutnya adanya informasi yang asimetris atau asymmetric information, yang dimana sumber dari credibility problem ini yang selanjutnya adalah informasi yang asimetris atau informasi yang tidak jelas mengenai otoritas kebijakan. Pelaku ekonomi mungkin tidak tahu bahwa otoritas kebijakan benar-benar serius untuk melakukan deflasi, sehingga ketika kebijakan tersebut diumumkan melalui pelaku ekonomi yang tidak yakin terhadap komitmen otoritas kebijakan membutuhkan waktu untuk dapat mempelajari dan meyakinkan diri bahwa otoritas kebijakan benar-benar akan melaksanakan
kebijakan yang diharapkan. Yang berikutnya ada gejolak ekonomi atau stochastic shock, gejolak struktural perekonomian yang sulit diperkirakan atau stochastic shock ini yang dapat menyebabkan program kebijakan tidak mencapai sasaran meskipun program kebijakan tersebut dirancang dengan cukup baik dan konsisten. Hal ini dikarenakan shock tersebut dapat menciptakan ekspektasi masyarakat atau sesuatu indikator ekonomi di luar target yang ditetapkan oleh otoritas kebijakan. Yang berikutnya adanya ketidakpastian politik atau political uncertainty, yang dimana anggapan pelaku ekonomi bahwa pembuat kebijakan tidak akan mampu untuk melaksanakan paket kebijakan ekonomi karena kurangnya dukungan politik di dalam negeri yang juga dapat menimbulkan credibility problem. Bisa di next slide. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada upaya untuk meningkatkan kredibilitas. Yang dimana peningkatan kredibilitas memerlukan upaya yang sungguh-sungguh dan otoritas kebijakan. Berbagai faktor penyebab permasalahan kredibilitas yang dijelaskan sebelumnya, baik dari aspek konsistensi antar waktu dan antar sektor, ketersediaan informasi, antisipasi terhadap gejolak ekonomi, maupun dari kepastian politik. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan kredibilitas kebijakan, antara lain yang pertama, itu ada penggunaan suatu kaidah atau rule. Penggunaan rule tertentu dianggap dapat mencegah otoritas kebijakan dari upaya untuk memperdayai pelaku pasar. Penggunaan rule juga diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian mengenai kebijakan ke depan sehingga dapat menstabilkan ekspektasi maupun perkembangan variabel-variabel makroekonomi. Pada tataran operasional, rule dapat diterapkan melalui penggunaan sasaran operasional atau respon kebijakan yang menganut kaidah perkembangan variabel tertentu, misalnya berbasis besaran moneter maupun berbasis suku bunga. Yang kedua ada pembangunan reputasi. Kalangan akademisi juga mengetengahkan beberapa solusi terhadap permasalahan time inconsistency. Salah satu solusi yang dikemukakan oleh Barrow and Gordon pada tahun 1983 yaitu melalui pembangunan reputasi. Dijelaskan bahwa permasalahan time inconsistency muncul karena publik mengetahui bahwa bank sentral mempunyai insentif untuk mengkomunikasikan langkah untuk mencapai laju inflasi yang rendah atau untuk menjaga ekspektasi inflasi publik yang rendah, dan kemudian cenderung untuk mengejutkan publik dengan inflasi yang tinggi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi atau menekan angka pengangguran. Namun, apabila bank sentral berupaya keras secara terus-menerus untuk dapat membangun reputasinya, atau yang biasanya memakan waktu yang cukup lama, antara lain melalui pemenuhan komitmennya, lambat laun publik akan mempercayai apa yang akan dilakukan oleh bank sentral. Selanjutnya yaitu ada pendelegasian wewenang, yang dimana terkait dengan upaya peningkatan kredibilitas kebijakan melalui pemberian independensi, salah satu solusi praktis yang juga disarankan oleh Rugov pada tahun 1985 melalui pendelegasian wewenang. Dengan mendasarkan pada kaidah principal agent, Rugov menekankan bahwa tampuk pimpinan bank sentral sebaiknya didelegasikan pada individu yang cenderung mempunyai sifat inflation averse atau inflation konservatif dibandingkan dengan pelaku ekonomi lainnya. Dengan adanya pendelegasian wewenang tersebut, diharapkan terdapat juga suatu mekanisme yang dapat menjamin pelaksanaan kebijakan moneter sesuai dengan harapan publik. Yang berikutnya ada penetapan kontrak. Walsh pada tahun 1995 berpendapat bahwa apabila terdapat inflation bias, yaitu dalam hal bank sentral tergoda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang menimbulkan tekanan inflasi, hal ini memungkinkan terjadi karena kurangnya insentif. Maka dari itu perlu dirancang kontrak yang optimal bagi bank sentral yang dapat memecahkan atau paling tidak dapat mengurangi adanya potensi inflation bias. Untuk selanjutnya ada dukungan politik dan tata hukum. Ini mana manfaat dari suatu kebijakan ekonomi pada akhirnya harus dapat didistribusikan kembali kepada masyarakat luas. Jika otoritas kebijakan tidak dapat dukungan dari masyarakat luas, kebijakan ekonomi tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Jadi kredibilitas otoritas kebijakan ini biasanya tergantung pada dukungan politik dari partai yang berkuasa dan legitimasi dari masyarakat.
Dan untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi beberapa studi empiris pengukuran kredibilitas dan tim inkonsistensi. Nah, permasalahan kredibilitas dan tim inkonsistensi pada umumnya bersifat hipotesis, yaitu dengan pemahaman dasar bahwa permasalahan tim inkonsistensi akan menimbulkan bias inflasi dan selanjutnya akan menurunkan efektivitas kebijakan moneter. Nah, beberapa studi empiris terkait dengan pendekatan. Yang pertama ada pendekatan parameterisasi. Dan yang kedua ada pendekatan kuantitatif permodelan. Next. Nah, materi selanjutnya mengenai model teoritis mengenai permasalahan kredibilitas kebijakan M inkonsistensi. Nah, model Kay Dillon and Prescott 1977 dan pengembangannya oleh Barrow dan Gordon 1983 yang merupakan menjadi rujukan penting dalam teori kredibilitas kebijakan. Next. Model Dillon and Prescott membuktikan permasalahan ketidakkonsistenan antar waktu atau M inkonsistensi pertama kali disampaikan oleh Dillon Prescott 1977. Nah, di dalam karyanya yang sangat berpengaruh, Dillon Prescott menganalisis permasalahan time inkonsistensi untuk dapat menunjukkan bahwa dalam perumusan kebijakan ekonomi secara umum, langkah yang mendasarkan pada pertimbangan yang bersifat kondisional atau diskresi, Dillon dan Prescott menggunakan pendekatan berdasarkan teori permainan atau game teori dinamis ala Stackelberg. Nah, antara pembuat kebijakan dan pelaku pasar ditunjukkan bahwa walaupun pembuat kebijakan mengumumkan kebijakan yang optimal dan pelaku pasar mempercayai hal tersebut. Nah, pada periode berikutnya terdapat kemungkinan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak optimal dalam hal terjadi perubahan kebijakan dari rencana awal. Nah, terjadi perubahan kebijakan yang awalnya dianggap optimal dari waktu ke waktu tersebut diistilahkan sebagai mohon maaf, diistilahkan sebagai tim inkonsistensi, dan oleh karenanya langkah kebijakan yang mengandalkan diskresi dianggap tidak optimal atau tidak dapat memaksimalkan kemakmuran masyarakat. Next. Next. Model Barrow-Gordon. Nah, ide Dillon and Prescott tersebut diinterpretasikan dengan lebih jelas oleh Barrow and Gordon 1983. Nah, dalam suatu model yang menunjukkan bahwa dengan komitmen rule bank sentral dapat mencapai laju inflasi yang sesuai dengan
ekspektasi publik dan sekaligus merupakan tingkat inflasi yang diharapkan serta menimbulkan kerugian yang minimal. Nah, sementara itu dengan diskusi ekspektasi publik senantiasa berubah sejalan dengan konsistenan langkah Bank Sentral sehingga menimbulkan bias inflasi. Next. Oh, belum. Kembali. Dalam karyanya, Barrow Gordon 1983 menganalisis permasalahan dengan asumsi tidak ada uncertainty. Nah, pembuatan kebijakan pemerintah mempunyai komitmen pada pengendalian inflasi serta mengingat maka tingkat inflasi yang optimal adalah O. Next. Next. Nah, analisis permasalahan Kak Din. Kembali lagi. Analisis permasalahan kredibilitas dengan peran studi shock. Nah, sebagaimana disampaikan pada bagian awal, sumber penyebab permasalahan kredibilitas kebijakan sangat beragam dan kompleks. Sementara itu, dari perspektif teoritis, pemikiran yang dikembangkan lebih menekankan peranan berubah preferensi, mengambil kebijakan dalam mendorong perkembangan output atau mengurangi pengangguran. Ada beberapa ketengahkan analisis bagaimana permasalahan kredibilitas akan menjadi semakin berat dalam hal terjadi gejolak dalam perekonomian. Misalnya dalam hal terjadi gejolak sisi penawaran atau supply shock. Hal ini penting diamati terutama mempertimbangkan karakteristik perekonomian negara-negara berkembang, di mana pengaruh supply shock relatif dominan dalam mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter. Untuk itu, analisis model Barrow and Gordon dikembangkan lebih lanjut, yaitu dengan memperhitungkan supply shock. Hal ini mengimplikasikan persyaratan yang lebih berat bagi Bank Sentral dalam perumusan kebijakan moneter agar dapat kredibel. Nah, untuk menganalisis kredibilitas kebijakan moneter dalam kondisi supply shock diasumsikan bahwa kurva Philip berperilaku sangat. Next. Beberapa studi empiris pengukuran kredibilitas dan tem konsistensi. Nah, permasalahan kredibilitas dan tem konsistensi pada umumnya bersifat hipotesis, yaitu dengan pemahaman dasar bahwa permasalahan tem konsistensi akan menimbulkan bias inflasi dan selanjutnya akan menurunkan efektivitas kebijakan moneter. Sangat sedikit studi empiris yang terkait dengan pengukuran maupun sejauh mana biaya yang ditimbulkan oleh permasalahan tem konsistensi. Beberapa studi empiris umumnya lebih mengacu pada sejarah mana pengaruh dari aspek-aspek kelembagaan, misalnya independensi dan transparansi. Dalam pengaruh efektivitas kebijakan moneter, beberapa studi empiris terkait dengan pengukuran kredibilitas dan tem konsistensi yang dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama ada pendekatan parametrisasi atau indeks kredibilitas. Coham pada Paulus dan Sis 2001 menganalisis isu kredibilitas dalam pelaksanaan kebijakan moneter di Inggris pada periode 1990
1994 sampai 1997 dengan menggunakan indeks kredibilitas yang bersifat ex ante dan ex post. Indeks kredibilitas ex ante disusun berdasarkan frekuensi kesepakatan atau ketidaksepakatan antara Menteri Keuangan yang mengambil keputusan dengan Bank of England atau BOE yang memberikan rekomendasi atas perubahan suku bunga. Sementara itu, indeks kredibilitas ex post dihitung berdasarkan perbedaan suku bunga jangka panjang atau yield differential di Inggris dan di Jerman dengan argumentasi bahwa intervensi politik terhadap konsumsi bank sentral akan menurunkan kredibilitas kebijakan moneter. Nah, diterapkan hipotesis bahwa terdapat hubungan di antara kedua indeks tersebut. Klasifikasi kesepakatan atau ketidaksepakatan yang digunakan dalam penyusunan indeks kredibilitas ex ante merujuk pada 5 klarifikasi yang diperoleh dari catatan sidang atau minutes of meeting, yaitu tegas memilih peningkatan suku bunga, cenderung ke arah peningkatan bunga, tidak ada cenderung atas peningkatan atau penurunan suku bunga, cenderung ke arah penurunan suku bunga, dan tegas memilih penurunan suku bunga. Nah, indeks yang disusun dalam interval tersebut secara statistik mempunyai beberapa karakteristik, yaitu yang pertama ada indeks ini cukup persisten, di mana dia nilainya mempengaruhi oleh nilai masa lalu. Yang kedua ada perilaku indeks. Perilaku indeks ini asimtotil pada teks ekstremnya. Nah, dalam artian untuk kesepakatan atau ketidaksepakatan yang terjadi berikutnya. Berdasarkan penyusunan kedua indeks kredibilitas tersebut, tahap selanjutnya yaitu dengan melakukan penaksiran persamaan keterkaitan jangka panjang dari kedua indeks tersebut. Nah, hal penaksiran menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan jangka panjang yang negatif dari kedua variabel, yaitu bahwa kredibilitas kebijakan moneter di Inggris secara sistematik terkait dengan kesepakatan atau ketidaksepakatan yang diambil antara Menteri Keuangan dan BOE. Nah, temuan tersebut berimplikasi bahwa biaya yang ditimbulkan oleh intervensi politik terhadap pelaksanaan kebijakan moneter cukup signifikan. Nah, dari hal tersebut disimpulkan bahwa apabila terdapat kesepakatan dari Menteri Keuangan atas lebih rendah dibandingkan rata-rata aktual. Dengan kata lain, apabila suku bunga jangka panjang di Jerman mencapai 5,87% pada April 1997, tanpa intervensi politik suku bunga jangka panjang di Inggris akan mencapai 6,11%, bukan 7,61% sebagaimana yang terjadi. Next. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai beberapa studi empiris pengukuran kredibilitas dan time inconsistency, di mana adapun pendekatannya yaitu pendekatan parametrisasi indeks kredibilitas. Di sini Chobam, Papadopoulos, dan Sis pada tahun 2001 menganalisis isu kredibilitas dalam pelaksanaan kebijakan moneter di Inggris pada periode 1994 sampai 1997 dengan menggunakan indeks kredibilitas yang bersifat ex ante dan ex post. Indeks kredibilitas ex ante disusun berdasarkan
frekuensi kesepakatan atau ketidaksepakatan antara Menteri Keuangan yang mengambil keputusan dengan Bank of England atau BOE yang memberikan rekomendasi atas perubahan suku bunga. Sementara itu, indeks kredibilitas ex post dihitung berdasarkan perbedaan suku bunga jangka panjang atau yield differential di Inggris dan di Jerman atau di Amerika Serikat. Dan klasifikasi kesepakatan atau ketidaksepakatan yang digunakan dalam penyusunan indeks kredibilitas ex ante merujuk pada lima klasifikasi yang diperoleh dari catatan sidang atau minutes of meeting, yaitu tegas memilih peningkatan suku bunga cenderung ke arah peningkatan bunga. Tidak ada kecenderungan atas peningkatan atau penurunan suku bunga, cenderung ke arah penurunan suku bunga, dan tegas memilih penurunan suku bunga. Mohon maaf. Selanjutnya, mengenai klasifikasi kesepakatan atau ketidaksepakatan yang digunakan dalam penyusunan indeks kredibilitas ex ante merujuk pada 5 klasifikasi yang diperoleh dari catatan sidang atau minutes of meeting, yaitu tegas memilih peningkatan suku bunga, cenderung ke arah peningkatan bunga, tidak ada kecenderungan atas peningkatan atau penurunan suku bunga, cenderung ke arah penurunan suku bunga, dan tegas memilih penurunan suku bunga. Indeks yang disusun dalam interval 0,1 tersebut secara statistik mempunyai beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, indeks ini cukup persisten, di mana nilainya dipengaruhi oleh nilai masa lalunya atau smoothing parameter yang dipilih adalah 0,75 yang menyesuaikan secara gradual terhadap informasi terakhir mengenai kesepakatan yang terjadi. Yang kedua, mengenai perilaku indeks ini asymptotil yang batas ekstrimnya antara 0 dan 1, dalam artian untuk kesepakatan atau ketidaksepakatan yang terjadi berikutnya, peningkatan atau penurunan indeks secara progresif akan semakin kecil. Baik, selanjutnya mengenai pendekatan kuantitatif permodelan, di mana dalam menganalisis fenomena time inkonsistensi di AS, Suriko tahun 2003 ini melakukan penaksiran besarnya bias inflasi yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan moneter periode 1960 hingga 2002 dengan menggunakan model hipotetis yang merupakan reduced form dari perilaku respons kebijakan atau policy rule. Nah, dalam hal ini Suriko mengembangkan strategi pengidentifikasian yang memungkinkan diperolehnya parameter yang relevan pada fungsi tujuan bank sentral yang asimetrik, di mana pengambilan kebijakan lebih mengkhawatirkan kontraksi output dibandingkan ekspansi output, dan menerjemahkannya dalam pengukuran time inkonsistensi. Nah, selain itu, melalui perbandingan antara solusi dengan adanya komitmen dan solusi diskresi dimungkinkan memperoleh dekomposisi rata-rata inflasi ke dalam bentuk target dan bias. Pendekatan ini memberikan kontribusi penting dan baru dalam literatur tentang kebijakan moneter yang optimal karena mampu mengukur rata-rata bias inflasi yang muncul dari model preferensi bank sentral yang asimetris pada stabilisasi output.
Nah, pengamatan dilakukan selain pada dua sub periode rezim yang berbeda, yaitu sebelum dan sesudah kepemimpinan Paul Volcker, yaitu Breakpoint 1979. Juga pada periode kepemimpinan Alan Greenspan sejak 1987, dan hasil dengan menggunakan metode Generalized Method of Moment atau GMM menyimpulkan bahwa secara umum terdapat perubahan perilaku kebijakan atau rezim yang signifikan dalam 40 tahun pelaksanaan kebijakan moneter di AS yang diukur dalam perubahan preferensi kebijakan moneter yang dilakukan oleh The Fed. Secara khusus ditunjukkan bahwa selain terjadi penurunan rata-rata, target inflasi dari 3,42% menjadi 1,96%. Bias inflasi yang ditaksirkan sekitar 1,01% pada periode sebelum 1979 menjadi minimal atau mendekati nol dalam 2 dekade terakhir observasi. Rasionalitas hasil tersebut dapat dikaitkan dengan cukup besar dan asimetrinya preferensi kebijakan moneter itu cenderung pada stabilitas output yang dikemukakan pada periode dan sesudah kepemimpinan Paul Volcker, namun tidak pada periode sebelumnya atau sesudahnya. Walaupun masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi seperti perumusan kebijakan yang lebih baik dan pengaruh supply shocks yang minimal, analisis ini berhasil memberikan sesuatu yang baru terkait dengan bukti empiris dan ukuran kuantitatif dan perilaku kebijakan di AS. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu konsistensi dan kredibilitas kebijakan moneter di Indonesia. Konsistensi dan kredibilitas kebijakan moneter adalah dua elemen kunci yang menentukan keberhasilan bank sentral dalam mencapai tujuan stabilitas ekonomi. Dalam konteks Indonesia, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai rupiah yang mencakup stabilitas harga atau inflasi dan stabilitas nilai tukar. Untuk mencapai tujuan ini, kebijakan moneter harus dirumuskan dan dilaksanakan secara konsisten, sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas bank sentral. Selanjutnya ada konsistensi kebijakan moneter. Konsistensi kebijakan moneter berarti bahwa setiap langkah kebijakan yang diambil harus sejalan dengan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan. Konsistensi ini terlihat dari penerapan kerangka Inflation Targeting Framework atau ITF yang digunakan oleh Bank Indonesia sejak tahun 2005. Dalam kerangka ini, BI menetapkan target inflasi sebagai panduan utama kebijakan moneter. Dengan fokus pada target inflasi, BI menggunakan instrumen kebijakan seperti suku bunga acuan atau BI 7-day reverse repo rate untuk mengarahkan ekonomi menuju stabilitas inflasi. Konsistensi ini juga tercermin dalam pelaksanaan operasi pasar terbuka, pengelolaan likuiditas, dan stabilisasi nilai tukar, yang semuanya dirancang untuk mendukung tujuan yang sama. Kebijakan moneter yang konsisten juga penting dalam mengelola ekspektasi masyarakat ketika bank sentral secara konsisten menunjukkan bahwa kebijakannya berorientasi pada stabilitas jangka panjang, masyarakat dan pelaku pasar akan memiliki keyakinan bahwa inflasi akan tetap terkendali. Hal ini membantu mencegah perilaku ekonomi yang kontraproduktif seperti spekulasi berlebihan atau penyesuaian harga yang tidak diperlukan. Namun konsistensi saja tidak cukup tanpa kredibilitas. Selanjutnya, kredibilitas kebijakan moneter. Kredibilitas kebijakan moneter mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan bank sentral dalam mencapai tujuan stabilitas ekonomi. Dalam hal ini, Bank Indonesia telah menunjukkan upaya yang signifikan untuk membangun kredibilitasnya. Salah satu pilar utama kredibilitas adalah independensi bank sentral yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun
tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Independensi ini memastikan bahwa BI dapat menjalankan kebijakan moneter tanpa campur tangan dari pihak lain, terutama intervensi politik atau tekanan fiskal jangka pendek. Selain itu, kredibilitas Bank Indonesia juga diperkuat oleh transparansi dan komunikasi yang efektif. Dalam praktiknya, BI secara rutin menyampaikan kebijakan dan evaluasi ekonomi melalui berbagai publikasi seperti laporan kebijakan moneter dan laporan inflasi. Komunikasi ini dirancang untuk memberikan kepastian kepada pelaku ekonomi dan menciptakan kepercayaan terhadap arah kebijakan yang diambil. Kredibilitas yang tinggi membuat kebijakan moneter lebih efektif karena masyarakat cenderung memiliki sinyal yang diberikan oleh bank sentral. Konsistensi dan kredibilitas kebijakan moneter menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan ekonomi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu tantangan utama adalah volatilitas ekonomi global, seperti fluktuasi harga komoditas dan gejolak nilai tukar akibat aliran modal asing. Dalam situasi ini, kebijakan moneter yang konsisten dan kredibel membantu menjaga stabilitas ekonomi domestik dengan meminimalkan dampak negatif dari ketidakpastian global. Di sisi lain, koordinasi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal juga menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas. Ketidakseimbangan antara keduanya menjadi seperti defisit fiskal yang tinggi dapat menimbulkan tekanan terhadap kredibilitas bank sentral. Oleh karena itu, sinergi yang baik antara BI dan pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi secara keseluruhan mendukung stabilitas jangka panjang. Dalam praktiknya, kredibilitas Bank Indonesia juga diuji pada masa-masa krisis, seperti selama pandemi COVID-19, BI menunjukkan peran pentingnya dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui berbagai langkah, seperti menurunkan suku bunga acuan untuk mendorong pemulihan ekonomi, menjaga likuiditas di pasar keuangan, dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mendukung pembiayaan fiskal melalui skema burden sharing, atau kalau skema burden sharing itu langkah luar biasa yang diambil dalam kondisi darurat untuk mendukung stabilitas ekonomi. Semua langkah ini diambil tanpa mengorbankan konsistensi jangka panjang dalam menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar. Nah, dengan demikian, konsistensi dan kredibilitas kebijakan moneter tidak hanya menjadi dasar keberhasilan Bank Indonesia, tetapi juga menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Dalam jangka panjang, kedua aspek ini terus menjadi prioritas utama dalam upaya menjaga stabilitas makroekonomi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian materi dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengenai studi kasus di mana kelompok kami mengangkat studi kasus mengenai krisis utang Yunani tahun 2009 hingga tahun 2015. Krisis hutang Yunani ini adalah salah satu episode paling mencolok dalam sejarah ekonomi modern yang terjadi sebagai bagian dari Eurozone debt crisis. Kasus ini menggambarkan kegagalan pengelolaan fiskal, kelemahan desain zona euro, serta dampak dari ketidakseimbangan antara kebijakan domestik dengan sistem moneter bersama. Baik, adapun latar belakang dari studi kasus kami, di mana yang pertama mengenai kelemahan struktural ekonomi Yunani. Bergabungnya Yunani ke zona euro pada tahun 2001 membuka akses ke pinjaman murah. Namun, Yunani tidak memanfaatkan dana tersebut untuk investasi produktif. Dan yang kedua, di mana ekonomi bergantung pada sektor jasa, terutama pariwisata, dengan daya saing yang lemah di pasar global. Dan adapun latar belakang yang kedua yaitu mengenai belanja pemerintah yang berlebihan.
Pemerintah Yunani meningkatkan pengeluaran sosial, pensiun, dan gaji sektor publik secara besar-besaran tanpa disertai dengan peningkatan pendapatan. Rasio utang terhadap PDB Yunani terus meningkat sebelum krisis, mencapai sekitar 120% pada 2009. Yang ketiga, mengenai manipulasi statistik. Yunani memanipulasi data anggaran untuk memenuhi kriteria Maastricht atau defisit to GDP rasio di bawah 3%, sehingga situasi sebenarnya tidak terdeteksi. Yang keempat, mengenai krisis keuangan global tahun 2008. Krisis global memperburuk kondisi Yunani dengan menurunnya pendapatan pajak dan meningkatnya defisit anggaran. Nah, selanjutnya di sini pada awalan krisis tahun 2009, pada 2009 pemerintah Yunani yang baru di bawah George Papadrou mengungkapkan bahwa defisit anggaran mencapai mengungkapkan bahwa defisit anggaran mencapai 15,4% dari PDB, jauh di atas yang dilaporkan sebelumnya. Pasar kehilangan kepercayaan dan kredit rating Yunani diturunkan. Ini memicu lonjakan yield obligasi pemerintah sehingga Yunani tidak dapat membayar utang jatuh temponya. Adapun tahapan krisis, yang pertama di dalam bailout pertama tahun 2010, di mana Yunani menerima paket bailout sebesar 110 miliar euro dari Uni Eropa, Bank Sentral Eropa atau ECB, dan Dana Moneter Internasional atau IMF pada Mei 2010. Bailout disertai syarat kebijakan penghematan atau austerity measures seperti pemotongan gaji sektor publik, kenaikan pajak, dan reformasi sistem pensiun. Dan dari akibat krisis ini, ekonomi menyusut karena konsumsi domestik menurun dan protes massal terjadi karena kebijakan ini sangat tidak populer. Baik, selanjutnya mengenai bailout pada tahun 2012, paket bailout kedua sebesar 130 euro diberikan. Yunani juga menjalani restrukturisasi utang terbesar dalam sejarah, di mana kreditur swasta menerima potongan atau haircut hingga 53,5% dalam nilai obligasi mereka. Meskipun langkah ini mengurangi beban utang, kebijakan penghematan terus dilakukan memperburuk kontraksi ekonomi. Selanjutnya mengenai krisis puncak 2015. Partai Syriza yang menolak kebijakan penghematan menang dalam pemilu. Pemerintah Alexis Tsipras berusaha menegosiasikan ulang bailout, tetapi negosiasi dengan kreditor terhenti. Yunani gagal membayar utang sebesar 1,6 miliar euro kepada IMF, menjadi negara maju pertama yang gagal bayar. Referendum diadakan pada Juli 2015, di mana mayoritas rakyat menolak syarat penghematan, namun Tsipras akhirnya menyetujui bailout ketiga senilai 86 miliar euro untuk menghindari Grexit atau keluarnya Yunani dari zona euro.
Dan dampak krisis ini, yang pertama, ekonomi Yunani PDB menyusut lebih dari 25% selama periode krisis. Tingkat pengangguran mencapai 27% pada 2013 dengan pengangguran pemuda melebihi 50%. Investasi asing dan domestik terhenti, memperburuk kontraksi ekonomi. Dan adapun dampak dari sosial, yaitu kebijakan penghematan menyebabkan kemiskinan meningkat secara signifikan, protes dan kerusuhan meluas di kota-kota besar di Yunani. Dan di Uni Eropa, krisis memperlihatkan kelemahan desain zona euro, terutama tidak adanya mekanisme fiskal terpadu untuk menangani krisis di negara anggota. Krisis ini juga menguji solidaritas Eropa karena negara-negara seperti Jerman menuntut disiplin fiskal ketat. Dan adapun dampak krisis dari terhadap reformasi, yaitu Yunani melaksanakan reformasi fiskal dan administrasi yang berat, termasuk modernisasi sistem pajak dan pemangkasan sektor publik. Dan analisis krisis, faktor penyebabnya, adapun faktor domestik dan faktor eksternal. Faktor domestik ini disebabkan oleh pengelolaan fiskal yang buruk, ekonomi yang tidak kompetitif, manipulasi data fiskal, dan faktor penyebab dari eksternal yaitu kelemahan dalam desain euro yang tidak menyediakan mekanisme penanganan krisis utang. Selanjutnya, analisis terhadap kelemahan desain zona euro. Negara-negara dalam zona euro berbagai mata uang yang sama tetapi memiliki kebijakan fiskal yang beredar. Tidak adanya kebijakan transfer fiskal antara negara kaya seperti Jerman dan negara miskin seperti Yunani memperburuk ketidakseimbangan. Yang ketiga, terdapat analisis krisis mengenai efek kebijakan penghematan. Kebijakan penghematan terlalu ketat memperparah kontraksi ekonomi, memperburuk tingkat kemiskinan, dan menunda pemulihan. Dan adapun pelajaran dari krisis utang Yunani ini, yaitu yang pertama, manajemen fiskal yang baik. Pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dan reformasi struktural. Negara-negara dengan ekonomi lemah harus meningkatkan daya saingnya untuk bertahan dalam sistem moneter bersama. Pelajaran yang kedua yaitu mengenai perbaikan sistem zona euro. Zona euro membutuhkan kebijakan fiskal yang lebih terkoordinasi untuk mencegah dan menangani krisis serupa. Pembelajaran krisis utang Yunani yang ketiga itu mengenai keseimbangan kebijakan. Kebijakan penghematan harus disesuaikan agar tidak memperburuk resesi dan stabilitas sosial. Jadi kesimpulan dari studi kasus krisis utang Yunani tahun 2009 hingga 2015 yakni krisis utang Yunani 2009 hingga 2015 adalah contoh bagaimana kelemahan dalam pengelolaan fiskal domestik dan sistem moneter bersama dapat menyebabkan keruntuhan ekonomi. Meskipun Yunani berhasil keluar dari program bailout pada 2018, krisis ini meninggalkan dampak jangka panjang bagi ekonomi dan masyarakat Yunani, serta memberikan pembelajaran bagi Uni Eropa dalam membangun sistem yang lebih tangguh lagi. Baik, sekian materi dari saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, sekali lagi itulah materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak dosen. Terima kasih.